Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan diampuni dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perusak di akhir zaman. Meski mereka melubanginya setiap hari, Allah belum mengizinkan mereka keluar kecuali menjelang kiamat, yang waktunya hanya Allah yang Maha Tahu. Hingga kini bangsa barbar tersebut masih terkunci dalam dinding yang dibangun Raja Zulkarnain, sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Adapun lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj masih menjadi misteri. Ada yang menyebut tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di belakang pegunungan Kaukasus. Menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sementara Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menuliskan bahwa lokasinya di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tembok besi di antara Samarkand dan India. Ibnu Katsir menerangkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam dari keturunan Nuh, dari anak keturunan Yafits, nenek moyang bangsa Turk. Mereka tidak akan mati kecuali memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj dari keturunan Adam. Zulkarnain membangun dinding Ya'juj dan Ma'juj untuk menghalangi antara mereka dan tetangga mereka dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Robku kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-94 dan 95. Menurut Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, sebagian raja dan para ahli sejarah berusaha mengetahui tempatnya. Di antaranya adalah Khalifah Abbasiyah pernah mengutus beberapa gubernurnya bersama pasukannya untuk melihat dan meneliti dinding tersebut. Mereka menelusuri dari satu negeri ke negeri lain dan satu kerajaan ke kerajaan lainnya, hingga mereka bertemu dinding yang terbuat dari besi juga timah. Mereka melihat sebuah pintu dengan kuncinya yang sangat besar. Demikian pula mereka melihat susu dan madu pada sebuah benteng di sana, dan dijaga oleh penjaga dari kerajaan-kerajaan yang berbatasan dengannya. Dinding itu sangat tinggi sekali, tidak dapat didaki, juga gunung-gunung yang ada di sekitarnya tidak dapat didaki. Setelah itu mereka kembali ke negeri mereka setelah mengembara lebih dari 2 tahun dan menyaksikan banyak keajaiban. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, akan tetapi beliau tidak menyebutkan sanadnya. Maka hanya Allah lah yang mengetahui kebenaran kisah tersebut. Dinding itu dibuat dengan menggunakan potongan-potongan besi. Kemudian cairan timah dituangkan di atasnya sehingga menjadi sebuah penutup yang sangat kuat. Sayyid Qutb dalam tafsir Az-Zilal berkata, ditemukan sebuah dinding penghalang di dekat kota Tirmiz yang terkenal dengan pintu besi pada awal abad ke-15 Masehi. Lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj di antara Samarkand dan India ini seperti yang diungkapkan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Samarkand adalah nama kota di provinsi Samarkand, Uzbekistan. Kota ini pernah ditaklukkan oleh Alexander Agung pada tahun 329 sebelum Masehi. Pada abad ke-14, Timur Leng menjadikan Samarkand sebagai ibu kota kerajaan yang besar. Celah gunung antara Uzbekistan dan India berada di jalur utama Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgolkana dalam bahasa Turki. Orang Arab menyebutnya dengan nama Bab al-Hadid, sedangkan orang Persia menyebutnya Dar-i Ahani, sedangkan orang Cina menyebutnya Yemenkuan
yang semuanya memiliki arti pintu gerbang besi. Tahun 842, Khalifah Al-Wasik bermimpi bahwa dinding pembatas yang mengurung suku itu hancur. Karena mimpi itulah ia mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam. Al-Wasik menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Saat itu Salam ditemani 50 orang. Penelitian itu memakan biaya yang cukup besar, sebesar 5.000 dinar. Mereka mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri kanan, terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantungan daun pintu raksasa. Kisah lain menyebutkan Salam melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah. Luas lembah sekitar 150 meter dan lembah itu ditutupi tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Al-Idris juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon diyakini makhluk Ya'juj dan Ma'juj. Dalil yang menunjukkan bahwa dinding penghalang itu belum dihancurkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka melubangi setiap hari, hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, maka pemimpin di antara mereka berkata, kembalilah, esok hari kalian akan melubanginya. Rasulullah bersabda, lalu Allah mengembalikannya kokoh seperti semula, sehingga ketika mereka telah mencapai waktunya dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia, maka orang yang memimpin mereka berkata, kembalilah, esok hari insya Allah dengan izin Allah kalian akan melubanginya. Dia mengucapkan istisna atau insya Allah. Nabi bersabda, lalu mereka kembali sementara penutup tersebut tetap dalam keadaan ketika mereka tinggalkan. Akhirnya mereka dapat melubanginya dan keluar di tengah-tengah manusia. Kemudian mereka meminum air dan manusia lari dari mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi.